You're watching. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawati Hadisya Al-Fiksi, saya dari kelas 10D. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Let's check it out. Poin pertama yang akan aku bahas yakni faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Di kota Madinah terdapat dua golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Yang pertama berasal dari utara atau Yahudi yakni Bani Nadir dan Bani Quraiza. Yang kedua berasal dari selatan atau Arab, diantaranya yang terkenal adalah suku Aus dan juga suku Khazraj. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut hangat oleh Nabi Muhammad SAW di Al-Aqabah. Pada tahun ke-12 masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dibuatlah perjanjian wanita atau perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita yang bernama Afrah binti Abid ibnu Salabah. Pada tahun ke-13, sekitar 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Rasulullah SAW pun menyetujuinya dan kemudian dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Pada perjanjian tersebut, Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, yaitu pamannya yang belum masuk Islam. Abbas pun meminta suku Aus dan juga suku Khazraj untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Di masa itu, Madinah menjadi tempat berlindung yang aman bagi umat Muslim. Karena itu, kaum Muslimin mulai berhijrah ke sana. Namun, kaum Quraisy terus bertekad untuk menghalangi mereka berhijrah, sehingga beberapa orang yang hendak berhijrah ke sana pasti akan mendapatkan penganiayaan dan siksaan. Ketika itu, kaum Muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan menghindari kejaran dari kaum Quraisy. Sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba dan mendirikan masjid di atas tanah milik Khusum bin Hamdan yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba atau dalam Al-Quran disebut dengan Masjid Taqwa. Pada hari kelima, tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 2 Juni 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muhajirin tiba di Madinah. Mereka disambut meriah oleh penduduk Madinah. Pada hari itu pula, Nabi Muhammad SAW pertama kali mengadakan sholat Jumat berjamaah bersama kaum muhajirin dan ansar. Tatkala unta tersebut pun sampai di tempat yang Allah perintahkan. Tempat itu pun yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Sebelum kedatangan agama Islam di Madinah, di antara suku Aus dan juga suku Khazraj sering terjadi perselisihan. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yaitu Yahudi. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah memberikan dampak positif bagi kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk Islam sehingga semuanya telah terikat pada satu ikatan keimanan. Sekarang kita masuk ke poin ketiga atau poin terakhir, yaitu kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Seiring dengan hijrah Nabi Muhammad SAW, perkembangan Islam dan pendidikan mengalami kemajuan. Dalam waktu yang singkat, kurang lebih 23 tahun setelah Jazirah Arab telah dikuasainya, hal ini menunjukkan kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya. Nah teman-teman, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga perjalanan tentang Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwanya tadi di periode Madinah bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.